Sudah selama 2 pekan harga telur bertahan tinggi. Kondisi ini mulai menguntungkan para peternak ayam petelur. Salah satunya adalah Andre Nugroho, peternak ayam petelur di Desa Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Harga telur di tingkat peternak naik Rp4.000 per kilogram dari semula Rp25.000, kini jadi Rp29.000 per kilogram. Andre memiliki 1.500 ekor ayam produktif yang sehari dapat menghasilkan sekitar 90 kg telur. Meskipun harga pakan melambung sampai Rp475.000 per sak isi 50 kg, namun dengan harga telur saat ini Andre tetap mendapatkan keuntungan. Harga itu dari 25 sekarang jadi 29.000. Dengan adanya kenaikan harga ini berdampak nggak? Ada berdampak nggak bagi para peternak ini? Berdampak, Pak. Dari keuntungan kita jadi semakin dapat lah. Karena harga pakan sekarang? Harga pakan sekarang ada kenaikan? Ada. Tapi ya tetap masih untung, Pak. Sementara itu, pantauan di Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang pada Minggu pagi, stok telur ayam di tingkat agen dan pedagang melimpah. Namun harganya masih tinggi di kisaran Rp30.000 hingga Rp31.000 per kilogram. Naik, habis lebaran ini malahan naik. Di angka berapa sekarang? Sekarang 30. Naik berapa ribu? Naik 2.000-an. Tadinya kan 28. Kita tahu nggak sih Tante penyebab kenaikan ini sendiri? Permintaan Jakarta katanya naik. Kenaikan harga telur banyak dikeluhkan warga. Kenaikan harga telur itu dinilai sangat tinggi sebab saat lebaran saja di kisaran Rp30.000 per kilogram dan normalnya di kisaran Rp28.000 per kilogram. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Cuaca ekstrim melanda perairan Laut Lampung Selatan hingga Selat Sunda. Ini dikatakan para nelayan pesisir Kalianda, Lampung Selatan Minggu siang. Mereka memilih tidak melaut sementara sambil menunggu cuaca normal. Untuk mengisi waktu liburannya, mereka memperbaiki alat menangkap ikan dan perahu. Menurut nelayan, lokasi paling banyak ikan di sekitar Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Namun saat ini ombak di sekitar Gunung Anak Rakatau tinggi mencapai 3 meter. Angin di tengah laut juga kencang. Itu membahayakan keselamatan para nelayan karena dapat menyebabkan perahu terguling dan karam. Ya lagi angin-angin besar. Ya sekitar 2,5 meter, 3 meter lah ombak itu. Jadi cuaca buruk? Cuaca buruk. Hujan nggak di sana, Pak? Hujan deras. Terus hasil tangkapan gimana, Pak? Hasil tangkapan ya rada mengurangi. Biasanya sekali berlayar berapa kita dapat? Kalau lagi banyak. Kalau lagi banyak itu ya lumayan lah untuk ini. 1 fiber, 2 fiber sekali. Sekarang berapa? Paling 1 fiber. Karena banyak nelayan yang tidak melaut, pasokan ikan ke pedagang di pasar ikan Kalianda menurun drastis. Akibatnya harga ikan laut naik. Layang, semua naik. Semua jenis ikan naik? Iya. Apa penyebab naik, Bang? Karena angin. Faktor cuaca? Pasokan dari nelayan gimana, Bang? Ya agak kurang. Kurang juga. Harga ikan laut naik hingga Rp10.000 per kilogram. Ikan tongkol yang semula Rp40.000 kini jadi Rp50.000. Ikan bekerek yang semula Rp35.000 jadi Rp45.000. Ikan kembung kini tembus Rp70.000 per kilogram. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Meski memiliki keterbatasan diri karena menderita lumpuh layu, tidak membuat Miftahul Huda, warga desa Panca Tunggal Jaya, Kecamatan Penawar Aji, Tulang Bawang itu putus harapan. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, ia menekuni kerajinan peralatan rumah tangga dari anyaman bambu, di antaranya tampah, bubu penangkap ikan, hingga bakul. Usahanya itu telah dilakukannya sejak 8 tahun lalu. Jenis macam-macam bambu yang terutama itu intinya alat dapur, contohnya seperti ini,
Ini kan untuk membersihkan beras, kotoran beras kalau mau dimasak, terus iri intinya atau tanpa dan lainnya ini. Dan seterusnya itu ada dari penetesan petelur ayam sampai netes sampai jago gitu. Kurungannya ya Mas. Miftahul bisa mendapatkan keuntungan sekitar 1 juta rupiah dari usahanya ini. Peralatan dari anyaman bambu itu dijual ke pasar di Tulang Bawang dan sebagian ada yang mengambil ke rumahnya. Miftahul mengharapkan bantuan modal dari pemerintah supaya usahanya lebih besar. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kerasnya hidup di perkotaan memaksa sebagian anak-anak harus berjuang demi bertahan hidup. Kondisi itulah yang dialami sejumlah anak yang tinggal di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Mereka mengais rejeki dengan memungut bungkil atau ampas sawit dan jagung. Para pejuang uang receh ini mengumpulkan bungkil atau jagung sisa muatan truk yang parkir di pinggir jalan. Terkadang mereka juga naik ke bak truk. Bungkil yang dikumpulkan dalam karung kemudian dijual ke penampung dengan harga Rp1.400 per kilogram. Jika sedang ramai truk yang bongkar muatan, mereka bisa mendapat hingga Rp50.000 per harinya. Namun jika sepi, paling banyak mereka mendapat Rp20.000 sehari. Sisaan dari mobil yang habis. Oh, nyapu di mobil ya, Lek? Ya, sisaan. Berapa kita jual, Lek? Jualan mah murah. Sekilo? Iya, berapa sih? 1.400. 1.400. Tiap hari berapa? Sekali ngejual berapa sampai berapa? Ya tergantung pendapatannya. Kalau lagi rame bisa 50.000 ke atas. Kalau sepi ya 50.000 ke bawah. Oh, Jadi ada ya, ada tiap hari. Cuma kalau lagi ada osla aja gitu. oh begitu. Tapi memang rame ya, Pak? Nah, kan tentu Pak, soalnya banyak tempat sih. Oh, biasanya mereka ngambil tuh setelah bongkaran atau seperti apa, Pak? Ya ada orang tuh ngambilnya paling ya setelah bongkar ada sisa-sisa di mobil gitu. Oh, diambil. Kadang ada yang tumpah-tumpahan di jalan, disapu sama ada orang itu. Para pengais bungkil ini kebanyakan adalah anak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi orang tuanya. Meski harus bertaruh nyawa karena terkadang sampai malam dan bergelantungan di truk, mereka terpaksa tetap melakoninya karena tidak memiliki pekerjaan lain. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.